Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu Guru. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adinda. Gimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah siap. Ya Bu. Oke, sebelum itu Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu panggil bisa on cam dan bilang hadir. Oke? Afina Hasna. Hadir Bu. Nah, apakah alat tulisnya sudah disiapkan semua? Sudah Bu. Oke. Sudah, Kali Bu. ini Ibu akan memberikan salah satu materi yang sangat menarik. Nah, materi ini itu berhubungan dengan materi pertemuan di minggu lalu. Nah, apakah ada yang ingat hari ini kita belajar apa? Bidang kartesius Bu. Bidang kartesius Bu. Bidang kartesius Bu. Ya, benar sekali. Nah, di minggu sebelumnya kan kita sudah belajar ya mengenai bagian-bagian dari bidang koordinat, kemudian cara menentukan kedudukan suatu titik pada bidang koordinat terhadap titik acuan tertentu, 0,0 ataupun A, B. Nah, sekarang Ibu tanya, ini kan udah berjalan seminggu ya dari kita mempelajari materi yang lalu. Kira-kira apa nih manfaat yang udah anak-anak dapatkan setelah belajar materi tentang bidang kartesius ini? Kemarin saya diminta untuk melukiskan denah rumah teman saya Bu. Nah, karena mau ada kegiatan ulang tahun, kita dapat menyatakan letak suatu tempat dalam bentuk denah dengan bantuan bidang kartesius ini Bu. Yang lain mungkin? Saya sependapat dengan Afina Bu. Oke, setuju dengan Afina ya berarti. Nah, sebentar, Ibu mau share screen dulu. Nah, apakah udah terlihat share screen-nya? Bu. Sudah Bu. Oke. Perlu anak-anak ketahui bahwa banyak sekali manfaat yang kita dapatkan saat belajar matematika. Saya Bu izin silakan. bertanya. Apakah ada manfaat lain dari dari kita belajar matematika? Oke. Nah, di sini Ibu membahas secara khusus dulu ya tentang manfaat mempelajari bidang kartesius. Nah, manfaat yang pertama itu dalam bidang penerbangan. Nah, jadi seorang pilot itu dapat menerbangkan pesawat tanpa bertabrakan satu sama lain dan juga dapat mengetahui apabila pesawat sudah sampai tujuan. Nah, hal ini dikarenakan pesawat terbang itu dilengkapi dengan alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Nah, oleh karena itu, seorang pilot harus memahami cara membaca dan menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat. Nah, ini siapa tahu nanti pengen jodohnya seorang pilot ya, atau mau jadi pilot wanita ya, kita harus memahami betul tentang bidang kartesius ini. Nah, kemudian manfaat yang kedua itu pada pembelajaran ilmu sosial. Nah, sering kita jumpai peta suatu provinsi atau bahkan peta suatu negara. Nah, letak kota, gunung, danau, lapangan, kemudian dan lainnya itu dapat dianggap sebagai kedudukan. Nah, untuk memudahkan pembacaan peta itu sering dilengkapi dengan garis bantu yang mendatar dan tegak atau garis lintang dan garis bujur. Nah, dalam pembuatan garis tersebut itu merupakan dasar dari bidang koordinat. Nah, jadi manfaatnya gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita kan belajar tentang bidang kartesius juga. Nah, ada yang tahu nggak kali ini kita belajar tentang apa? Maksudnya lanjutan materinya? Ya, boleh. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian menentukan kedudukan garis terhadap sumbu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Lalu kita menyelesaikan permasalahan tentang kedudukan garis terhadap fungsi, Bu. Betul sekali, jadi masih ingat ya.
Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini tuh, nah ini ada 3 poin yang ingin kita capai, di mana siswa nanti dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian siswa juga diharapkan bisa menentukan kedudukan garis terhadap sumbu, baik sejajar, tegak lurus, maupun berpotongan. Dan yang ketiga itu, siswa juga bisa menyelesaikan permasalahan tentang kedudukan garis terhadap fungsi. Nah, kemarin kan Ibu udah meminta untuk mempelajari materi kali ini kan? Apakah udah dipelajari? Oke, untuk mereview ingatan kalian tentang materi di pertemuan lalu, Ibu mau melontarkan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud bidang koordinat? Coba siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan Revni. Bidang koordinat adalah permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan. Salah satu garis bilangan itu adalah garis disebut dengan sumbu X. Garis bilangan yang lain adalah garis bilangan vertikal dan disebut dengan sumbu Y. Kedua sumbu ini bertemu di suatu titik yang disebut titik pusat koordinat pada 0,0. Begitu, Bu. Oke, ya. Ada pendapat yang lain mungkin dari temannya tentang jawaban Revni? Pendapat Bu. Saya sependapat. Sependapat Bu. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ya tentang review, apa saja bagian-bagian dari bidang koordinat? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu izin menjawab. Oke, silakan Putri. Kalau menurut saya, dalam satu bidang koordinat itu terdiri dari 4 kuadran. Yaitu yang pertama kuadran 1. Hasilnya itu X dan Y-nya positif. Kalau di kuadran 2, X-nya itu negatif dan Y-nya itu positif. Kalau di kuadran 3, X dan Y sama-sama negatif. Sedangkan untuk kuadran 4, X-nya itu positif dan Y-nya negatif. Begitu, Bu. Oke, gimana pendapat dari yang lain? Ada tanggapan dari jawabannya Putri atau sependapat? Sependapat Bu. Oke, pendapat ya. Jadi benar jawabannya Putri ya. Di sini Bu akan memberikan sebuah titik. Oke, saat Ibu menyajikan gambar seperti ini, apakah informasi yang kalian dapatkan atau apa yang ingin kalian ketahui dari gambar yang Ibu sajikan? Coba siapa? Bu, saya ingin tahu. Oke, Putri, silakan. Berapa ya Bu jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu-sumbu kartesius? Dan bentuk apakah yang terbentuk dari titik-titik tersebut, Bu? Oh, oke. Dari apa yang ingin diketahui Putri, nanti kita akan membahas satu persatu ya. Kemudian Ibu ingin memberikan clue lagi. Nah, kalau Ibu berikan gambar seperti ini, kira-kira apa yang kalian ketahui? Atau apa yang kalian ingin dapatkan? Saya Bu, izin menjawab. Ya, silakan Nikmah. Dari gambar tersebut diketahui bahwa jarak titik B terhadap sumbu X adalah 3 satuan ke atas dan sumbu Y 3 satuan ke kanan. Dan jarak titik C terhadap sumbu X adalah 2 satuan ke bawah dan sumbu Y 4 satuan ke kiri. Begitu, Bu. Nah, oke. Gimana pendapat dari yang lain? Apakah sependapat atau ada jawaban lain? Sependapat, Bu. Oke, sependapat ya. Oke, dari gambar yang telah Ibu berikan, baik yang awal ataupun yang baru ini, nah, coba amati jawaban dari Nikmah. Kira-kira menjelaskan tentang apa jawaban yang diberikan oleh teman kalian tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Hanifah. Dari jawaban Nikmah sebelumnya tadi, menurut saya itu menjelaskan tentang mencari jarak suatu titik terhadap sumbu-sumbu, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi ini tadi kita sebenarnya sudah belajar bagaimana cara mengetahui jarak suatu titik terhadap sumbu-sumbu koordinat, baik sumbu X maupun sumbu Y. Oke, sebelum Ibu lanjut
lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Kalau begitu Ibu lanjut ya. Nah, coba salah satu siswa menuliskan 2 titik. Terserah titik mana aja. Kemudian nanti kita bisa menggabungkan dari 2 titik tersebut menjadi ruas garis. Coba siapa yang pengen? Nanti Ibu bantu menggambarkan di aplikasi GeoGebra. Saya, Bu. Oke, silakan Afina. Saya mau titik 1,1 Oke, 1,1. dan 4,1, Bu. Oke, 4,1 ya. Nah, kemudian dari 2 titik ini kita bisa membentuk ruas garis. Oke. Nah, dari gambar ini, tadi kan kita udah belajar titik ya. Sekarang di sini kita udah lanjut ke ruas garis. Nah, dari gambar yang Ibu berikan, kira-kira apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian ingin ketahui? Saya, Bu. Oke, silakan Revni. Saya ingin bertanya, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu Y? Lalu bagaimana cara untuk mengetahui kedudukan 2 titik atau ruas garis tersebut terhadap garis sumbu tanpa perlu melukisnya, Bu? Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang ingin dikepoi dari teman-teman yang lain? Belum ada, Bu, dari saya. Belum ada, Bu. Oh, oke, belum ada ya. Sementara kita pakai Revni ya. Nah, oke. Jadi di sini Revni ingin mengetahui bagaimana kedudukan garis ini terhadap sumbu-sumbu koordinat, baik sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian Revni tadi juga ingin mengetahui bagaimana cara mengetahui kedudukan 2 titik terhadap garis sumbu tanpa perlu melukisnya. Oke, Ibu ingin beberapa anak lagi menyebutkan 2 titik, masing-masing anak menyebutkan 2 titik, nanti Ibu bantu menggambarkannya. Ibu mau 5 anak aja. Kira-kira siapa yang ingin? Saya mau, Bu. Oke, silakan Revni. Ingin titik. Saya mau titik min 6,4 dan 2,4. Sebentar. Min negatif 6,4. Negatif 2,4. Negatif 6,4, kemudian 2,4. 2,4. Oke, gini ya. Kemudian kita bisa membentuk ruas garis dari titik tadi. Oke, lanjutnya siapa yang ingin? Garis. Nah, dari 6 garis ini, Ibu akan menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jarak antara garis tersebut dengan sumbu-sumbu koordinat, baik sumbu X maupun sumbu Y. Oke, yang pertama itu ada posisi sejajar. Nah, jadi kedudukan 2 garis ini dapat dikatakan sejajar itu apabila mereka tidak berpotongan satu sama lain. Misalkan ditarik garis lurus ke atas maupun ke bawah, itu mereka tidak akan pernah berpotongan. Nah, jadi itu yang dinamakan sejajar ya. Yang kedua itu ada posisi tegak lurus. Nah, jadi misalkan ada 2 garis nih, dikatakan tegak lurus apabila 2 garis itu berpotongan, tetapi sudut potongnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi perpotongannya ini membentuk sudut 90 derajat. Oke, nah kemungkinan yang ketiga itu posisinya bisa berpotongan. Nah, 2 garis ini dapat dikatakan berpotongan apabila mereka bertemu. Nah, mereka berpotongan. Nah, sudut ini lebih bebas, boleh 30, boleh 45, 90 atau yang lain. Yang penting mereka itu berpotongan. Nah, jadi gitu ya posisi-posisi yang mungkin terjadi antara garis dengan sudutnya. Dengan sumbu koordinat.
Oke. Nah, dari gambar ini tadi kan ada 6 garis. Kira-kira siapa yang berani menyebutkan posisi-posisi garis tadi terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Nah, siapa yang berani? Saya izin menjawab, Bu. Di sini eh, garis G, F, sama H itu sejajar dengan sumbu X, tetapi tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian garis J itu sejajar dengan sumbu Y, tetapi tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis K sama I itu memotong sumbu X. Seperti itu, Bu. Nah, oke. Nah, kira-kira dari pendapat teman-teman yang lain nih gimana tentang jawabannya Reva? Menurut saya jawaban Reva sudah benar, Bu. Oke, jadi Nur sependapat dengan jawabannya Reva ya. Sekarang Ibu mau tanya nih ke Nur. Kira-kira kenapa kok garis G itu dikatakan sejajar dengan sumbu X? Karena jika garis G dan sumbu X ini dipanjangkan, maka mereka tidak akan berpotongan, Bu. Nah, oke. Itu jadi termasuk ciri-ciri sejajar tadi ya. Oke, jadi itu kenapa garis G dan sumbu X itu sejajar. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Oke, karena tadi sudah tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan soal latihan ini. Di sini ada gambar, ada garis BA atau AB, kemudian ada garis CD, kemudian ada garis CF. Nah, di sini ada tabel. Nah, nantinya tabel ini Ibu ingin kalian menjawabnya sesuai dengan pemahaman pribadi ya. Ibu kasih waktu 5 menit, nanti yang sudah bisa memberikan jawabannya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan. Siap, Bu. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya. Sekarang Ibu mau siapa yang berani untuk mengisi tabel-tabel ini tadi? Ada 3 garis ini. Saya, Bu. Oke, silakan. Mau garis apa ini? Garis yang pertama AB, Bu. Oke. Ibu bantu tuliskan ya, biar teman-temannya tahu juga. Oke, disebutkan saja koordinat A berapa? Koordinat A itu 3,3, Bu. Oke. Dan Koordinat B itu negatif 2,3. negatif 2,3. Kemudian posisi ruas garis terhadap sumbu X? Posisi ruas garis terhadap sumbu X itu sejajar, Bu. Oke, kemudian Kalau terhadap sumbu Y tegak lurus. oke. Ini ya. Ayo siapa yang mau mengisi tabel kedua, garis CD? Oke, silakan Ilma. Oke. Nah, ini dari Jawa. Saya sependapat, Bu. Saya sependapat, Bu. Oke, berarti sependapat semua ya. Nah, dari kegiatan ini dan kegiatan sebelumnya mengenai posisi ruas garis, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa yang kita pelajari tadi? Saya, Bu. Nah, siapa dulu ini tadi? Putri dulu ya. Ya, Bu. Oke, silakan Putri. Jika ruas garis melalui dua titik dengan bilangan ordinat yang sama, maka ruas garis itu tegak lurus dengan sumbu X dan akan sejajar dengan sumbu Y. Itu saya. Oke, jika dua titik itu melalui ordinat yang sama, maka tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ordinat kemudian sejajar dengan sumbu Y. Gitu ya, Putri ya? Ya, Bu. Kemudian tadi Adinda ingin mencoba menjawab. Silakan. Baik, Bu. Jadi jika ruas garis itu melalui dua titik dengan bilangan absis sama, ruas garis itu sejajar dengan sumbu X dan juga tegak lurus dengan sumbu Y, Bu. Oke. Jika dua titik
memiliki absis sama, maka dia itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu ya. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Mau Oke, menambahkan. silakan ya. Jika ruas garis melalui dua titik dengan bilangan absis dan ordinat yang berbeda, ruas garis itu berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, Bu. Nah, oke, jadi kita mendapatkan kesimpulan lagi bahwa jika ruas garis itu memiliki ordinat maupun absis yang berbeda, maka ruas garis tersebut berpotongan dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Nah, begitu ya. Apakah ada pertanyaan lagi terkait posisi ruas garis? Tidak, Bu. Kalau belum, Ibu lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dua kelompok. Ibu akan membacakan kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 ada Afina, kemudian Dinda, Refni, Nurrohmawati, dan Zafira. Untuk kelompok 2-nya ada Nikmah, Reva, kemudian Ilma, Hanifah, dan Putri. Apa bisa dipahami untuk pembagian kelompoknya? Nah, karena tinjauan dari pihak sekolah kita juga nggak boleh berlama-lama lewat Google Meet, maka diskusinya kita lewat WhatsApp grup aja ya. Nanti dibentuk grup sesuai dengan kelompoknya, kemudian Ibu dimasukkan ke grup tersebut biar Ibu bisa mengontrol diskusi kalian. Apa bisa dipahami? Oke. Oke, Ibu akan share screen soalnya ya. Nanti filenya juga Ibu kasih ke grup biar bisa mengakses semua. Untuk waktu pengerjaannya 30 menit ya. Nanti kita lanjut ke Google Meet lagi. Sementara diskusinya kita lewat WA dulu. Kemudian nanti setelah 30 menit waktu habis kita kembali ke Google Meet lagi. Kita akhiri dulu ya Google Meet hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi ke Google Meet. Jawaban sudah Ibu dapatkan dari kelompok 1 maupun kelompok 2, dan diskusi kalian di masing-masing kelompok cukup bagus dan semua siswa bisa berinteraksi. Nah, sekarang kira-kira kelompok siapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Oke, silakan. Wahyu. Baik, Bu, saya izin share dulu. Oke, sudah terlihat share screen-nya. Silakan Wahyu Robi untuk dijelaskan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami. Baik, untuk soal yang pertama tadi disuruh untuk menggambarkan garis AB, BC, CD, dan DA, di mana sudah disediakan titik-titiknya pada gambar di samping ini, sehingga tinggal menghubungkan garis tersebut AB, BC, CD, dan DA. Lalu untuk selanjutnya yaitu sebutkan posisi tiap garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana hasil diskusi kami bahwasanya garis AD dan BC sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Untuk yang kedua, garis AB dan CD sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Lalu untuk soal yang selanjutnya, bentuk bangun apakah yang dapat terbentuk dari garis tersebut? Kami memperoleh hasil bahwa bangun yang dibentuk adalah bangun persegi panjang dengan panjang AB sama dengan DC sama dengan 8 satuan dan lebarnya AD sama dengan BC yaitu 2 satuan. Lalu
dari dapatkan panjang dan lebar, kemudian dapat menentukan luas dari bangun tersebut. Bahwasanya rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga diperoleh bahwasanya luas persegi panjang ABCD adalah panjangnya itu 2 dan lebarnya panjangnya itu 4 dan lebarnya 2, sehingga diperoleh 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 8 satuan. Begitu hasil dari diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah ada tanggapan atau jawaban lain dari kelompok 1? Ada, Bu. Oh ya, silakan kelompok 1, Adinda. Di slide yang sebelum yang ditampilkan ini, Bu, bisa minta tolong. Nah, di situ panjangnya AB dan BC itu 4, Bu. Ya, bagaimana Nikma tadi? Oh iya, Katanya kelompok 1 4. Itu ternyata Bu dari kelompok kami. Oh, oke. Iya, Bu. Nah, berarti 4 ya. Ya, Bu. Ada yang lain, Adinda? Sudah, Bu. Untuk jawaban akhirnya, apakah sependapat? Iya, Bu, sudah sependapat. Jadi gini ya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan titik terhadap sumbu-sumbu, kemudian kita juga belajar bagaimana mengetahui posisi ruas garis terhadap sumbu-sumbu, dan kita juga telah mempelajari atau menyelesaikan permasalahan mengenai ruas-ruas garis itu tadi. Nah, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang hasil kegiatan belajar hari ini, mulai dari awal sampai akhir? Saya mau, Bu. Saya mau, Bu. Ya, Bu. Oke, siapa dulu ini tadi? Adinda dulu ya. Silakan, Adinda. Baik, Bu. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang bagaimana cara menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, dari penjelasan tadi juga dapat disimpulkan bahwa jarak suatu titik terhadap sumbu X itu sama dengan Y satuan, sedangkan jarak suatu titik terhadap sumbu Y itu sama dengan X satuan. Seperti itu. Oke. Ada tambahan lagi dari teman lainnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu, saya menambahkan, tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai posisi garis yang bisa terbentuk, yaitu ada 3, di mana yang pertama itu sejajar, yaitu suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Untuk yang kedua, tegak lurus, yaitu kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Lalu yang ketiga, perpotongan, yaitu kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Begitu, Bu. Oke. Ada tambahan dari yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan Putri. Kesimpulan saya itu ada 3 poin. Yang pertama, jika ruas garis melalui 2 titik dengan bilangan absis yang sama, maka ruas garis itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Poin yang kedua, jika ruas garis melalui 2 titik yang bilangan ordinatnya itu sama, maka ruas garis itu tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan poin yang ketiga yaitu jika ruas garis melalui 2 titik dengan bilangan absis dan ordinat yang berbeda, ruas garis itu berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi itu tadi beberapa materi yang kita pelajari. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian
Amin. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih dengan materi yang sama, yaitu tentang bidang Kartesius. Maka dari itu jangan sampai dilupakan apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya, jangan lupa semangat, jangan berpikir matematika itu sulit, karena kalau kita terus berusaha pasti semuanya akan mudah. Gitu ya. Baik Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.